Faktor berikutnya yang akan menyebabkan kurangnya ketekunan atau iltijam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena minimnya pendidikan mental. Yang dimaksud dengan pendidikan mental di sini adalah didikan seorang kepada dirinya sendiri, di mana ia mendidik dirinya serta mengarahkannya kepada arahan syar'i yang benar, yang sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menyucikan dan mendidik dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Menyucikan diri adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan mengotorinya adalah dengan melakukan maksiat. Pendidikan mental kepribadian adalah tuntutan mendesak yang harus dilakukan oleh setiap pribadi yang hendak bersikap konsisten, karena jiwa manusia adalah bagaikan binatang. Jika kau melepas tali kekangnya, maka binatang itu akan membuatmu kewalahan, bahkan akan membuatmu binasa. Sedangkan jika engkau dapat mengekang binatang itu dengan tali kekangnya, maka engkau akan dapat mengatur serta mengendalikannya sekehendakmu. Orang yang melalaikan dirinya dan mengabaikan pendidikannya, maka kau akan mendapati bahwa orang itu selalu dalam keadaan bingung, gelisah, tidak memiliki pedoman, tidak tenang, serta tidak memiliki kekuatan dalam bersikap konsisten. Dan sulit bagimu untuk menjumpai seseorang yang mendidik dirinya dengan pendidikan yang serius, khususnya di zaman ini, di mana teladan sudah menjadi langka, sementara ombak di budaya dan fitnah di tengah kehidupan ini semakin besar datang kepada kita secara tiba-tiba dengan segala sesuatu yang baru. Keadaan seperti ini akan menenggelamkan sikap konsisten serta seseorang yang minim didikan jiwanya, dan di bawah ini akan disebutkan berikut ini akan disebutkan beberapa sarana yang dapat membantu Anda dalam mendidik jiwa Anda sendiri. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ini cara untuk menuju selamat, jalan untuk mencapai kebaikan serta ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-69. Yang kedua, mengapa salat 5 waktu? Dengan mengerjakan yang kedua, menjaga salat 5 waktu dengan mengerjakan seluruh rukun dan kewajibannya dengan penuh kekhusyuan, khususnya dalam hal bersegera ke masjid adalah merupakan suatu aib jika kamu dapati orang yang konsisten beragama terbiasa berada pada saf yang terakhir atau saf sebelum yang terakhir, lalu ia mengaku sebagai orang yang konsisten. Yang ketiga, hendaknya Anda membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, minimal 1 juz, hingga Anda dapat menghatamkan bacaan Al-Quran pada setiap bulan. Yang keempat, melaksanakan salat malam. Demi Allah, sesungguhnya inilah Madrasah Muhammadiyah, lembaga pendidikan Nabi Muhammad SAW, yang telah melahirkan orang-orang besar, para pelaku kemuliaan, dan merupakan ciri para sholihin dan kemuliaan seorang mukmin. Hendaknya engkau menekuninya walaupun hanya melakukan 2 rakaat sebelum tiba waktu salat subuh. Yang kelima, banyak melakukan amalan-amalan sunnah seperti sedekah dan berpuasa, karena 2 hal itu adalah perbuatan yang paling dicintai Allah setelah ibadah wajib. Yang keenam, banyak berdoa dan biasakanlah membaca doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Dan memohonlah kepadanya untuk memperbaharui iman di dalam hatimu. Inilah beberapa sarana yang dapat membantu Anda untuk mendidik jiwa Anda. Sebenarnya masih banyak hal lagi, akan tetapi saya telah memilih beberapa saja untuk Anda terapkan. Dan inti pendidikan jiwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.